Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini, Bu Indri akan menyampaikan materi tentang persamaan garis lurus. Oke, ikuti dengan baik ya. Persamaan garis lurus. Pada persamaan garis lurus, kita akan mempelajari bentuk umum persamaan garis lurus, gradien, bagaimana menentukan persamaan garis lurus, dan bagaimana menggambar garis, serta bagaimana hubungan dua garis dan sifat-sifatnya. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Untuk bentuk umum persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M itu biasa kita sebut sebagai gradien dan C adalah konstanta. Konstanta atau C menunjukkan titik potong garis terhadap sumbu Y. Contoh, persamaan garis Y sama dengan 3X plus 5. Ini artinya gradiennya adalah 3. 3 dari mana? 3 dari koefisien X. Bilangan yang berada di depan X adalah 3. Maka gradiennya adalah 3. Kemudian nilai C-nya adalah 5. Artinya garis tersebut akan memotong sumbu Y di 5. Y sama dengan min 2X plus 3. Karena koefisien X adalah min 2, maka gradiennya adalah min 2, dan nilai C-nya adalah 3, maka garis tersebut akan memotong sumbu Y di 3. Ya, berikut salah satu contoh gambar dari garis lurus. Garis ini memiliki persamaan Y sama dengan min 2X plus 6. Perhatikan persamaannya. Persamaan tersebut, koefisien X-nya adalah min 2, artinya gradiennya adalah min 2. Gradiennya min 2 itu maksudnya bagaimana? Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada subbab gradien. Oke, kemudian perhatikan nilai C-nya. Nilai C-nya adalah 6. Tadi sudah disampaikan, C adalah titik potong pada sumbu Y. Nah, maksudnya itu bagaimana? Perhatikan gambarnya. Pada gambar garis ini ternyata memotong sumbu Y di titik 6 sesuai dengan nilai C-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas gradien. Ya, kita akan membahas bagaimana menentukan gradien garis dari persamaan. Kemudian, bagaimana menentukan gradien garis dari gambar, dan bagaimana menentukan gradien yang melalui dua titik. Oke, kita bahas satu persatu. Menentukan gradien garis dari persamaan. Ya, misalnya, jika ada garis dengan persamaan Y sama dengan min 3X min 3, seperti yang dibahas di awal, bahwa gradien adalah koefisien dari X. Ya, ini koefisien X-nya adalah min 3, maka gradiennya adalah min 3. Kemudian contoh kedua, 2Y sama dengan 6X plus 10. Nah, Bu, itu koefisiennya 6, berarti gradiennya 6? Nah, tunggu dulu, bukan seperti itu. Perhatikan, di ruas kiri, Y koefisiennya adalah 2, berarti kita tidak bisa langsung mengatakan gradiennya adalah 6, karena di ruas kiri koefisien Y masih 2. Nah, langkahnya pertama, ya, kalian bagi semua suku dengan 2, sehingga menghasilkan 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Maka akan menghasilkan Y sama dengan 3X plus 5. Nah, kalau di ruas kiri koefisien Y sudah 1, berarti kita bisa melihat koefisien X di ruas kanan.
Karena koefisien X-nya adalah 3, berarti gradiennya adalah 3. Kita bisa menyimpulkan gradiennya adalah 3. Oke, contoh berikutnya. 4X min 2Y sama dengan 8. Ini berarti gradiennya 4 ya, karena koefisien X-nya itu 4. Ya, belum juga. Kita belum bisa menyimpulkan seperti itu, karena persamaan ini belum berbentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi, kita bisa mengatakan koefisiennya, gradiennya adalah koefisien dari X jika yang di ruas kiri adalah hanya yang mengandung variabel Y. Nah, karena ini di ruas kiri masih ada yang mengandung variabel X, ya, yang mengandung variabel X harus kita hilangkan dulu. Bagaimana menghilangkannya? Kedua ruas dikurangi 4X. Ya, karena ini positif 4X, untuk menghilangkannya kita kurangi dengan 4X. Sehingga akan menghasilkan min 2Y sama dengan min 4X plus 8. Apakah gradiennya min 4 karena koefisien dari X adalah min 4? Belum. Ingat, di ruas kiri Y masih ada koefisien min 2. Nah, jadi harus kita hilangkan juga. Bagaimana menghilangkannya? Semua suku kita bagi dengan min 2. Sehingga menghasilkan persamaan Y sama dengan 2X min 4. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, baru kita lihat berapa koefisien X. Oh, 2. Maka kesimpulannya gradien garisnya adalah 2. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya, bagaimana menentukan gradien garis dari gambar? Perhatikan gambar ini, ada 2 gambar garis. Kita bahas yang pertama dulu, gambar yang atas. Gradien dari gambar yang atas, gambar garis yang di atas adalah min atau negatif 5/6. Dari mana negatifnya? Ya, negatif ini menunjukkan garis semakin ke kanan semakin turun. Jika garis semakin ke kanan semakin turun, artinya gradien bertanda negatif. Ya, kemudian 5 ini dari mana? 5 ini berasal dari banyaknya kotak yang tegak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 6 ini diperoleh dari mana? 6 diperoleh dari banyaknya garis yang mendatar. Maaf, banyaknya kotak yang mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lihat garis yang bawah. Garis yang bawah semakin ke kanan, garis semakin naik. Nah, karena semakin ke kanan semakin naik, maka gradiennya bertanda positif. Ya. 2 dari mana? 2 dari banyaknya kotak yang tegak. 1, 2. 8 dari mana? 8 menunjukkan banyaknya kotak yang mendatar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gradiennya adalah 2/8. 2/8 dapat kita sederhanakan menjadi 1/4. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Menentukan gradien melalui 2 titik. Jika ada garis yang melalui 2 titik, bagaimana menentukan gradiennya? Nah, contoh. Tentukan gradien garis yang melalui min 4,1 dan 4,-3. Nah,
mengerjakan soal ini bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, bisa kalian gunakan gambar. Jadi, gambarkan titik-titik ini min 4,1 dan 4,-3 pada koordinat kartesius seperti ini. Ini min 4,1 dan 4,-3. Kemudian hubungkan dua titik tersebut. Nah, caranya kembali seperti yang tadi pada gambar. Jadi gradiennya, perhatikan dulu bagaimana garisnya. Semakin ke kanan, semakin naik atau semakin turun? Ini garisnya semakin ke kanan, semakin turun. Maka bertanda negatif. Lalu, lihat kotak yang tegak. Ada berapa kotak yang tegak? 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian perhatikan berapa banyak kotak yang mendatar. Banyak kotak yang mendatar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga gradiennya adalah negatif 4/8. Atau kalau disederhanakan menjadi negatif 1/2 atau min 1/2. Ya, cara yang kedua kalian bisa menggunakan rumus Y1 min Y2 per X1 min X2. Ya. Titik ini, perhatikan titik ini. Titik koordinat itu X, Y, ya. Jadi yang di depan ini min 4 ini kita jadikan sebagai X1, 1 ini sebagai Y1, 4,-3, 4-nya sebagai X2, min 3-nya sebagai Y2. Nah, sehingga Y1 min Y2, ya, Y1 kita ganti dengan 1 dikurangi ini Y2. Y2-nya adalah negatif 3. Jadi 1 dikurangi negatif 3 per X1-nya adalah min 4 dikurangi X2-nya adalah 4. Sama dengan 4 per negatif 8. Sama dengan min atau negatif 1/2. Itu hasilnya akan sama. Kalian bebas mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Ya. Demikian untuk materi gradien. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya untuk materi menentukan persamaan garis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.